Hai hai hai, halo guys, welcome back with me dan balik lagi bareng gue di channel Abang Mamat. Ya, seperti biasa di sini saya akan membahas tentang alur cerita film lagi dan kali ini saya akan mencoba merangkum film The Course New Act 2020. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke intronya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Guy. Guy ini hidup sebatang kara di tengah hutan yang kejam. Sebelum orang tuanya meninggal, ia diberitahu untuk pergi mencari hari esok dengan cara mengikuti arah matahari. Ya, begitulah kira-kira. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan, dan sampailah ia pada saat Guy dewasa dan menurutnya belum menemukan hari esok. Dan pertama kalinya ia menemukan manusia selain dirinya sedang mengembara di hutan, dan nama wanita itu adalah Eve. Ya, Eve dan Guy berkenalan dan memperkenalkannya kepada orang tuanya. BTW, Eve dan keluarganya ini adalah orang primitif yang hidup di gua dan bertahan hidup dengan berburu. Lanjut. Semua keluarga Eve menyukai kehadiran Guy dalam keluarga mereka kecuali ayahnya yang bernama Greg. Sampai pada saat akhirnya si Greg ini menerima Guy sebab Guy ternyata bisa menciptakan api. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan jika keluarga Eve ini adalah satu-satunya keluarga primitif yang belum punah. Oke, kita lanjut. Sepertinya Guy dan Eve saling menyukai satu sama lain. Terlihat dari sikap mereka berdua seperti sedang ada benih-benih cinta di antara mereka. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh sukacita di tengah hutan belantara yang penuh dengan bahaya tentunya. Tetapi bagi mereka itu adalah hal biasa. Lalu Guy di sini menjelaskan tujuan sebenarnya, yaitu ia sedang mengembara mencari hari esok, yaitu rumah yang sebenarnya. Tanpa berpikir panjang, Eve dan keluarganya diajak oleh Guy yang berpetualang mencari hari esok, dan petualangan yang sebenarnya dimulai. Mereka mulai berpetualang mencari hari esok, berpetualang bersama dengan menunggangi seekor kucing campuran singa sepertinya. Mereka mulai petualangan mereka hingga sampai pada sore hari mereka semua kelelahan, dan si adik laki-laki Eve ini merasa kelaparan. Sebut saja namanya si Otong. Si Otong menemukan buah menyerupai tomat dan ingin menggigitnya, dan ternyata itu adalah pantat seekor kelelawar. Malam hari hampir tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat, dan uniknya seperti manusia purba mungkin ya, mereka tidur dengan cara saling menumpuk biar hangat. Ya, di malam itu Guy mengungkapkan perasaannya ke Eve, dan tanpa mereka sadari saat itu ayah Eve menguping pembicaraan mereka tentang mereka berdua yang ingin bersama berdua saja membangun koloni baru mereka. Ya, itu hal yang wajar. Tapi ayah Eve sepertinya tidak ingin anak perempuannya meninggalkannya. Dengan rasa yang frustasi, ayah Eve kemudian berjalan di sekitar hutan untuk menenangkan diri sejenak, dan rupanya menemukan sebuah dinding raksasa yang mereka kira itu adalah ujung dari dunia ini. Keesokan harinya mereka kemudian ke tempat itu untuk memastikan apa yang di dalam tembok raksasa itu, dan boom, di dalam tembok itu ternyata adalah sisi lain dari dunia yang mereka tahu. Di dalam tembok itu banyak sekali buah-buahan, makanan yang banyak dan juga sangat indah. Terdapat juga beberapa hewan yang hidup di sana. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung menyantap semua buah-buahan yang ada pada hutan itu hingga mereka kekenyangan dan tidak bisa bergerak lagi. Dan ayah Eve tertuju pada buah pisang yang tergantung di hadapannya yang membuat ia tergoda untuk memakannya. Dan pada saat itu ingin menggapainya, tiba-tiba ayam campuran anjing laut teriak, dan mereka semua terjebak di dalam jaring perangkap yang terpasang di sana. Rupanya ada orang lain yang hidup di hutan itu. Orang itu kemudian menolong mereka karena berpikir mereka bukanlah binatang buas dan manusia seperti mereka. Ternyata itu adalah manusia modern yang hidup di hutan. Mereka kemudian berkenalan satu sama lain, dan ternyata wanita itu mengenal Guy.
Ternyata Guy adalah anak yang mereka cari selama ini, dan manusia modern itu adalah rekan dari orang tua Guy dulu. Wanita itu bernama Nyonya Biderman dan si pria bernama sebut saja Tuan Biderman. Mereka juga memiliki putri yang bernama Dawn. Terlihat Dawn sangat akrab bertemu dengan Ip, mungkin karena sama-sama perempuan ya. Dan terlihat juga Dawn kenal dengan Guy. Secara mereka pernah bersama waktu masih kecil. Singkat cerita, keluarga Ip ditawarkan untuk tinggal di sana dan boleh memakan apa saja selain pisang. Di sini, Phil belum menjelaskan mengapa pisang tidak boleh dimakan. Dan malam pun tiba. Saat tidur, keluarga Ip tidur bertumpuk seperti biasa. Dan terlihat aneh di mata keluarga Biderman. Di sini, keluarga Biderman menyadari jika keluarga Ip tidak bisa tinggal di lingkungannya karena mereka berbeda. Mereka juga sering membuat risih di keluarga Biderman, dan keluarga Biderman memutuskan jika Guy yang harus tinggal bersama keluarga mereka tanpa keluarga Ip. Keesokan harinya, Ayah dan Ip terbangun dengan wajah yang lelah. Rupanya mereka tidak bisa tidur malam itu karena tidak bisa tidur terpisah. Di sisi lain, si Otong menikmati pemandangan dari jendela kamarnya karena mengira itu adalah TV. Ya, sungguh keluarga yang primitif. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan pakaian yang dipakai Guy terlihat modern. Sekarang dengan rambut yang terikat dan bau yang berbeda. Guy juga disuruh untuk menemani Dawn yang mengerjakan tugasnya setiap pagi. Dengan kata lain, mereka mulai mengakrabkan Guy dengan Dawn agar Guy melupakan Ip dan Guy bisa tinggal bersama keluarga Biderman. Di sini lain terlihat Ip yang sedang murung dan merasa cemburu kepada Dawn karena Guy sudah tidak memperhatikannya lagi seperti dulu. Tetapi Dawn tidak mempermasalahkan itu. Dawn malah lebih asik ketika bersama Ip karena merasa memiliki teman baru dan tentunya sesama wanita. Ip kemudian mengajak Dawn keluar tembok karena Dawn mengatakan terkurung di dalam tembok selama bertahun-tahun dan membuat Dawn jenuh dengan keadaannya yang sekarang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung keluar melompati tembok dengan menunggangi kucing macan. Ya, di situ Dawn sangat senang bisa keluar tembok untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di sini lain, Tuan Biderman mengajak Ayah Ip untuk mengunjungi tempat rahasianya, yaitu di bawah air terjun, untuk bersantai di sana dan menikmati segelas teh yang dihangatkan oleh air hangat di sana. Ya, jadi tempat itu bisa disebut dengan sauna. Dan mereka kemudian merilekskan diri dan bercerita sesama pria. Mereka mencoba curhat satu sama lain dan ternyata mereka memiliki tujuan yang sama. Yaitu Ayah Ip ingin pergi dari tempat itu karena tempat itu membuat semua keluarganya berubah. Tentunya tanpa Guy, karena Guy ingin memisahkan anaknya dengan dirinya. Sedangkan Tuan Biderman ingin mereka keluar dari tempat mereka dan ingin Guy yang tinggal di sini bersama mereka karena ingin Guy menjadi anggota dari keluarganya. Di sini lain terlihat Ibu Ip yang sedang berberes di kebun karena kekacauannya kemarin. Mereka juga mengobrol masalah mereka. Di sini Ibu Ip ingin tinggal di tempat itu. Tetapi Nyonya Biderman tidak mengiyakannya dan malah mengusir Ibu Ip dan keluarganya, tetapi secara halus ya. Dan ingin Guy tinggal bersama mereka. Sontak saja itu membuat ibunya Ip marah. Ia tahu bagaimana perasaan Ip tanpa Guy, secara ia juga perempuan. Malam harinya saat makan malam, Ip dan Dawn pulang dengan kelelahan melewati tembok. Kemudian mereka berjumpa dengan Guy yang berada di dalam tembok dan bertanya kepada Ip tentang keadaan Dawn. Karena Dawn terlihat aneh, ternyata Dawn tersengat oleh lebah pada saat itu, pada saat berpetualang di luar tembok. Di saat bersamaan Dawn pingsan dan pada saat itu juga Guy memarahi Ip karena mengira jika ini adalah ulah Ip yang membawa Dawn keluar tembok yang berbahaya bagi Dawn. Guy juga menyebut Ip sebagai gadis gua, berbeda dengan Dawn yang gadis modern. Saat itu juga Ip marah dan jengkel dengan Guy yang telah menyebutnya sebagai gadis gua. Dan di sini lain, Ibu Ip menjelaskan kepada suaminya jika keluarga Biderman menyuruhnya untuk pergi dari situ tanpa Guy.
Awalnya ayah Ip oh aja dan tak masalah karena memang itu yang ia inginkan. Tetapi ibunya menjelaskan jika Ip akan sedih dan galau tanpa Guy karena Ip sepertinya cinta kepada Guy dan tidak ingin itu terjadi kepada anaknya. Saat itu pun ayah Ip tersadar dan merasa dibodohi oleh keluarga Weatherman. Mereka harus pergi dan juga membawa Guy. Tetapi sebagai pembalasan dendam mereka, mereka memakan semua buah pisang yang ada pada kebun itu. Dan pada saat makan malam mereka semua berkumpul untuk membahas tentang kesepakatan mereka bersama. Dan terjadilah pertengkaran hebat malam itu. Guy juga memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Weatherman yang tentunya lebih layak baginya. Dan itu membuat Ip kecewa kepada Guy karena tidak menyangka Guy berbuat seperti itu kepadanya. Dan juga ayah Ip mengaku jika sudah memakan semua pisangnya karena telah membodohinya. Saat itu juga Tuan Weatherman marah dan menangis karena pisangnya sudah habis. Tuan Weatherman juga menjelaskan jika pisang itulah yang menyelamatkannya dari bahaya dari luar tembok. Dan berkata jika ada monster yang akan datang setiap 100 hari sekali untuk mengambil persembahan pisangnya. Dan jika tidak ada pisang, monster itu akan mengamuk dan menerobos masuk ke dalam dinding. Jadi itu alasan ia menanam pisang sebanyak-banyaknya untuk dipersembahkan kepada si monster di luar dinding. Kebetulan malam itu si monster datang dan mencari pisang, tetapi sudah habis karena dimakan oleh mereka. Membuat monster itu marah dan menghancurkan tembok. Tetapi alangkah kagetnya Burke ketika mengetahui jika monster yang Tuan Weatherman katakan itu adalah seekor monyet. Ya, itu adalah seekor monyet kecil yang lucu dan imut. Ia lalu menertawai Mr. Weatherman, tetapi ternyata monyet itu berkoloni dan koloninya sangat banyak. BTW di tempat itu juga ada Guy yang melihat kejadian itu. Jadi mereka kemudian diculik oleh koloni monyet tinju yang membawanya ke tempat mereka, yaitu di atas bukit. Dan di sini lain Nyonya Weatherman dan yang lain menyadari jika mereka bertiga telah diculik oleh sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Ip dan yang lainnya mencari mereka yang menghilang. Untung saja ada sendal Guy yang tertinggal. Jadi si cebong bisa mencarinya dengan mencium bau sendal itu. Ya, sepertinya si cebong ini bisa melacak orang dengan baunya. Sementara Guy dan yang lainnya diculik dan dibawa ke atas gunung, Ip dan yang lain bisa mengikuti jejak yang mereka lewati sebelumnya dengan bantuan sendal jepit Guy. Sebenarnya Ibu Ip masih marah dengan Nyonya Weatherman gara-gara tadi, begitupun sebaliknya. Tetapi mau tidak mau mereka harus pergi bersama karena mengingat suami mereka diculik si monyet tinju. Di sana mereka masih sempat bercekcok karena perbedaan pendapat yang membuat kucing campuran macan itu kebingungan dan membuat mereka jatuh ke sungai. Setelah itu mereka berdua masih saja berseteru dan Nyonya Weatherman memutuskan untuk mencari suami tercintanya seorang diri. Tetapi kemudian ia terjebak di dalam gua dan di dalam gua itu ada monster laba-laba campuran serigala. Tetapi saat monster ini hendak menyerang si Nyonya, Ip dan yang lain kemudian menolongnya dan berusaha untuk melindunginya. Yang lain pun siaga dan mengambil posisi untuk menyerang, tetapi Dawn di sini menyuruh mereka untuk tidak menyerang dan mengatakan makhluk itu hanya berusaha untuk melindungi anaknya dan itu hal yang wajar. Mereka pun menuruti apa kata Dawn dan benar saja, makhluk itu tidak menyerang mereka. Malahan makhluk itu jinak seperti anjing peliharaan. Iya, karena itu memang anjing setengah laba-laba. Dan pada saat itu Nenek Ip bilang jika ia bisa memimpin kelompok ini dan menemukan Guy dan yang lainnya dan mencoba untuk menerbangkan rambutnya, yang ternyata itu adalah binatang peliharaan si nenek. Tetapi saya tidak tahu binatang apa itu. Untuk melacak keberadaan mereka, malam pun tiba dan untuk pertama kalinya Nyonya Weatherman tidur menumpuk bersama yang lain dan berpikir jika itu tidaklah terlalu buruk dan menyadari kesalahannya karena telah menghina keluarga Ip dan mereka pun akur saat itu. Di sini lain Ip yang patah hati ditinggal oleh Guy dan merasakan perasaan sakit yang mendalam karena rasa sakit itu tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan, yaitu rasa patah hati.
Ibunya pun menenangkannya dan berkata jika Guy juga sebenarnya mencintainya dan mereka harus berjuang untuk bersama kembali. Di sini lain, Guy yang dikurung oleh monyet tinju untuk ditumbalkan oleh monster yang sebenarnya. Dan terlihat juga rambut nenek yang berhasil melacak keberadaan mereka dan kembali untuk memberitahu si nenek, tetapi terkena petir di perjalanan. Sementara Guy dan yang lain akan ditumbalkan, Mr. Betterman dan Grook sempat berkelahi dan mengatai satu sama lain hingga mereka capek sendiri dan berdamai. Dan pada saat itulah Guy juga menyadari jika ia bersalah karena telah mengatai Ip sebagai orang gua, yang membuat Ip tersinggung dan marah. Saat itu Guy merasa sangat bersalah. Dan di scene lain, si nenek yang menunggu rambutnya kembali, dan benar saja rambutnya kembali dan memberinya informasi jika Guy dan yang lainnya dikurung di dalam gunung oleh si monyet tinju. Si nenek juga membuat koloni baru yang beranggotakan Ip dan yang lainnya yang diberi nama Saudari Guntur dan diberi abu berwarna-warni ke muka masing-masing dan berencana untuk ke gunung itu dengan menunggangi monster laba-laba. Wah, keren. Saat itu mengetahui jika Guy sudah pasrah diikat di dalam kulit pisang bersama Betterman dan Dork. Guy hanya mengatakan jika ini memang akhir dari hayatnya, ia ingin sekali bertemu dengan Ip. Dan tiba-tiba Ip dan Saudari Guntur datang dengan menunggangi monster laba-laba dan mencoba menyelamatkan Guy CS. Kita sebut saja Guy CS ya, karena kalian pasti sudah tahu apa yang saya maksud. Para kera mencoba menghalangi mereka dan terjadilah pertengkaran sengit di sana, saling memukul satu sama lain. Tonjok dengan monster yang sebenarnya, yaitu monster King Kong campuran landak. Apa sih aneh? Tapi itu memang monster landak. Maksud saya monster King Kong ya, itulah. Dan pada akhirnya mereka semua selamat dari tempat itu, dan Guy dapat mengungkapkan perasaannya kepada Ip dan mengatakan jika hari esok itu bukanlah tempat atau rumah, tetapi hari esok itu adalah dirimu. Wow, so sweet. Dan di ending film ini mereka semua kembali ke tempat Mr. Betterman bersama dengan monyet tinju dan koloninya. Ya, monyet tinju sebenarnya baik. Di sana juga ada cukup banyak pisang untuk mereka, dan juga Guy dan Ip memutuskan untuk pergi dan membuat koloni baru mereka. Ya, mereka pergi ke sebelah rumah. Jadi mereka tinggal di rumah sebelah. Dan si nenek dengan rambut barunya, maksud saya peliharaan barunya. Kemana rambut lama nenek? Katanya rambut lama nenek itu mau cuti dulu. Dan film pun berakhir dengan ending yang membuat penontonnya lega. Ya, itulah sedikit rangkuman tentang film The Croods: A New Act 2020. Menurut saya film ini sangat bagus. Di luar dari cerita, film animasinya juga sangat keren. Menurut saya Anda tidak bakalan rugi jika menonton film ini. Dan secara keseluruhan, karena bagaimanapun baiknya dan sedetail apapun cerita filmnya, tetap saja film aslinya lebih bagus dan lebih detail. Saya Bang Mamat, sampai jumpa, see you next time.